saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan itu sendiri adalah suatu proses menganalisis laporan keuangan entitas atau perusahaan dengan menggunakan berbagai macam alat dan teknik. Analisis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam analisis bisnis. Terdapat dua metode yang sering digunakan untuk melakukan proses analisis laporan keuangan, yaitu metode horizontal dan metode vertikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode horizontal. Metode horizontal atau dinamis yaitu analisis persentase peningkatan maupun penurunan yang terdapat dalam pos-pos akun laporan keuangan komparatif. Jadi, analisis laporan keuangan membandingkan dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan saat ini dan laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai dasar. Bisa dilihat contoh laporan posisi keuangan PT Unilever. Laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa nilai aset lancar perusahaan turun sebesar min 0,53%. Namun aset total Unilever mengalami kenaikan sebesar 6,46%. Kenaikan aset total ini disebabkan kenaikan aset tetap yang mencapai 11,54%. Penurunan aset lancar ini disebabkan Unilever mengalami penurunan kas sebesar 40,5% dan penurunan piutang lain-lain sebesar 71,6%. Berikut adalah tabel aset lancar PT Unilever. Dari laporan aset lancar PT Unilever, penurunan kedua akun ini menyebabkan nilai aset lancar Unilever mengalami penurunan. Namun, penurunan jumlah aset lancar dalam presentasi masih tidak terlalu besar, hanya sebesar 0,5%. Penurunan aset lancar ini tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan bagi kinerja keuangan Unilever. Sedangkan kewajiban lancar mengalami kenaikan sebesar 7,41% dan kewajiban jangka panjang meningkat sebesar 50,10%. Total kewajiban Unilever meningkat menjadi 10,45%. Peningkatan kewajiban ini tidak diimbangi dengan peningkatan ekuitas yang signifikan. Ekuitas Unilever cenderung tetap dan saldo laba Unilever mengalami penurunan sebesar 2,65%. Secara keseluruhan, total ekuitas Unilever turun menjadi 2,55%. Penurunan saldo laba ini salah satunya disebabkan karena Unilever membagikan dividen kepada pemegang saham yang hampir 100% dari total laba bersihnya, sehingga saldo laba Unilever tidak banyak mengalami peningkatan. Dari komposisi ini dapat dikatakan bahwa Unilever sedang banyak mengalami ekspansi karena tingkat utang Unilever sangat besar dan sedangkan ekuitas turun. Hal ini akan berdampak pada peningkatan resiko utang karena hal ini akan membuat debt to equity ratio Unilever semakin tinggi. Di satu sisi, kas dimiliki justru turun sebesar 40,5%. Dari sisi fundamental laporan keuangan, Unilever masih mampu mencetak kinerja yang cukup bagus. Perhatikan analisis horizontal laba rugi Unilever sebagai berikut. Peningkatan aset dan utang Unilever mampu diikuti peningkatan penjualan bersih yang naik sebesar 9,8%. Namun di satu sisi, kita harus memperhatikan beban usaha. Total beban usaha Unilever juga mengalami peningkatan sebesar 9,8%, di mana peningkatan yang besar terjadi pada peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 14,3%. Peningkatan penjualan ini bisa diimbangi dengan peningkatan laba bersih sebesar 9,2%. Ini artinya walaupun harga pokok penjualan dan total beban usaha meningkat, tetapi Unilever tetap mampu menekankan beban-beban usahanya, sehingga Unilever tetap mampu mencetak laba bersih sebesar 9,2%. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan untuk melunasi utang-utang yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Secara keseluruhan, kinerja keuangan Unilever dapat dikatakan sehat karena Unilever mampu mencetak penjualan, meminimalkan beban, sehingga dapat mencetak laba bersih. Yang perlu diperhatikan adalah rasio utang Unilever yang cenderung tinggi. Baik, selanjutnya, ada metode vertikal atau tetap. Analisis ini yang dilakukan dengan cara membandingkan hubungan setiap komponen dengan total akun dalam laporan keuangan tunggal. Nah, contohnya, sekarang kita akan langsung masuk, yaitu dengan cara melakukan analisis vertikal laporan keuangan. Nah, berikut adalah analisis vertikal laporan keuangan menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan Unilever. Baik, ini adalah laporan posisi keuangan dari PT Unilever. Dalam laporan neraca, tampak bahwa aset lancar perusahaan mengalami penurunan dari tahun 2015, yaitu sebanyak 42,11%. Ke tahun 2016 itu senilai 39,34%. Dibanding dengan total asetnya, sedangkan aset tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, penurunan kontribusi aset lancar ini terhadap total aset disebabkan adanya penurunan kas dan setara kas sebesar 40% dan penurunan piutang lain-lain sebesar 71% dibanding dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada akun kewajiban dan ekuitas, kontribusi total kewajiban lebih besar dibandingkan dengan total ekuitas. Total kewajiban meningkat dari 69,31% menjadi 71,91%. Kenaikan kewajiban yang paling besar persentasinya ada di kenaikan kewajiban jangka panjang dari 4,93% naik menjadi 6,95%. Kewajiban lancar hanya meningkat sebanyak 64,38% menjadi 64,96%. Tetapi secara nominal, kontribusi kewajiban lancar perusahaan yang paling besar dibandingkan kewajiban jangka panjang. Sedangkan total ekuitas mengalami penurunan dari 30,69% menjadi 28,09%. Penurunan ekuitas ini disebabkan karena penurunan saldo laba yang belum dicadangkan. Penurunan saldo laba yang belum dicadangkan ini bisa jadi dikarenakan PT Unilever membagikan dividen yang persentasenya 99% dari laba bersih, sehingga nilai saldo laba Unilever ini tidak banyak mengalami peningkatan. Penurunan tingkat ekuitas, kenaikan kewajiban dan kontribusi total kewajiban yang jauh di atas total ekuitasnya mengindikasikan bahwa PT Unilever ini banyak menggunakan utang untuk melakukan ekspansi usaha. Dengan kata lain, PT Unilever ini sedang gencar memperluas bisnisnya. Selanjutnya pada laporan laba rugi, laba kotor mengalami sedikit penurunan persentase. Walaupun secara nominal meningkat, demikian juga dengan laba usaha, total beban usaha mengalami sedikit kenaikan dari 29,33% menjadi 29,34%, yang disebabkan adanya kenaikan beban umum dan administrasi. Secara nominal, laba rugi Unilever memang meningkat, tetapi secara persentase, laba bersih mengalami sedikit penurunan. Hal ini bisa dikarenakan karena kenaikan harga pokok penjualan dan beban umum dan administrasi, yang memang persentasenya berdasarkan dari laba bersih terhadap penjualan. Nah, dari persentase-persentase analisis vertikal di laporan laba rugi keuangan ini, kinerja Unilever masih dapat dikatakan sehat karena penurunan tingkat laba kotor, laba usaha, laba bersih itu masih sangat tipis penurunannya, tetapi secara nominal masih meningkat, sehingga dapat dikatakan ekspansi yang dilakukan PT Unilever ini menggunakan utang masih sejalan dengan kinerjanya. Baiklah, selanjutnya ada jenis laporan keuangan yang dapat dianalisa. Ada beberapa laporan keuangan yang bisa diketahui oleh para pengusaha. Pemantauan kondisi pengusaha bisa dilihat dari jenis laporan keuangan yang dilakukan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement, yaitu dilakukan untuk mengetahui jumlah pajak perusahaan yang harus dibayarkan dan dijadikan referensi serta evaluasi manajemen perusahaan dengan cara mengambil langkah berdasarkan beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Ada dua bentuk laporan laba rugi ini. Yang pertama ada single step dan multiple step. Yang kedua ada laporan perubahan modal, yaitu untuk memberikan informasi terkait
pada jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan di periode tertentu. Beberapa data khusus diambil guna menyusun laporan, seperti mulai awal periode, pengembalian dana pribadi, total laba dan rugi, sehingga laporan perubahan modal disusun setelah laporan laba rugi. Yang ketiga, ada neraca atau balance sheet. Itu digunakan untuk memperlihatkan kondisi, posisi, serta informasi keuangan pada periode tertentu. Untuk menyusun laporan neraca, maka bisa dilihat beberapa data penting seperti aset perusahaan, hutang, dan modal perusahaan. Tiga elemen penting ini sangat berpengaruh pada laporan balance sheet, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya ada 4, laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu untuk menunjukkan adanya aliran masuk serta keluarnya kas pada perusahaan di periode tertentu. Pada arus kas ini, fungsinya sebagai indikator untuk jumlah arus kas pada periode berikutnya. Jadi, cash flow ini digunakan sebagai alat pertanggungjawaban masuk serta keluarnya selama periode pelaporan disusun. Teknik analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik dalam laporan keuangan. Berikut beberapa teknik yang digunakan dengan berbagai metode. Yang pertama ada laporan komparatif. Laporan komparatif membahas perbandingan item-item berbeda dari akun laba rugi dan neraca dalam 2 periode atau lebih. Laporan komparatif terpisah disiapkan untuk akun laba rugi sebagai laporan penghasilan komparatif dan untuk neraca. Yang kedua ada komparasi laporan penghasilan. 3 informasi penting diperoleh dari komparasi laporan penghasilan adalah laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Perubahan atau peningkatan dalam profitabilitas bisnis dicari selama periode waktu tertentu. Jika perubahan atau peningkatan tidak memuaskan, manajemen dapat mengetahui alasannya dan beberapa tindakan korektif dapat diambil. Yang ketiga ada analisis common size. Analisis vertikal dalam informasi keuangan diikuti untuk menyiapkan analisis common size atau persentase per komponen. Selain itu, nilai uang dari isi laporan keuangan tidak dipertimbangkan. Namun, hanya persentase yang dipertimbangkan untuk menyiapkan pernyataan persentase per komponen. Total aset atau total liabilitas atau penjualan diambil 100 dan item-item saldo dibandingkan dengan total aset, total liabilitas, atau total dalam bentuk persentase. Dengan demikian, analisis common size menunjukkan hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan. Analisis common size yang terpisah disusun untuk akun laba rugi disebut sebagai common size income statement dan untuk neraca disebut common size balance sheet. Yang keempat ada analisis trend. Rasio ini adalah untuk menghitung item yang berbeda untuk berbagai periode dapat diketahui dengan kemudian dibandingkan dalam analisis keuangan ini. Analisis rasio selama beberapa tahun memberikan gambaran apakah keseluruhan bisnis cenderung naik atau turun. Analisis ini disebut sebagai metode piramida. Yang kelima ada analisis rata-rata. Setelah Anda menghitung analisis tren untuk mengetahui masalah bisnis, rasio tersebut dibandingkan dengan analisis rata-rata industri. Kedua item ini disajikan pada kertas grafik juga dalam bentuk kurva. Presentasi fakta dalam bentuk gambar ini membuat analisis dan perbandingan lebih komprehensif atau mengesankan. Selanjutnya, analisis yang keenam ada pernyataan perubahan modal kerja. Tingkat kenaikan atau penurunan modal kerja diidentifikasi dengan menyiapkan laporan perubahan modal kerja. Jumlah modal kerja bersih dihitung dengan mengurangi jumlah kewajiban lancar dari jumlah aset lancar. Analisis ini akan merinci alasan untuk perubahan modal kerja. Yang ketujuh ada analisis aliran dana. Analisis aliran dana berkaitan dengan sumber terperinci dan penerapan dana dari urusan bisnis untuk periode tertentu. Ini menunjukkan dari mana dana berasal dan bagaimana mereka digunakan selama periode yang ditinjau. Ini menyoroti perubahan dalam struktur keuangan perusahaan.
Yang kedelapan ada analisis arus kas. Analisis arus kas didasarkan pada pergerakan kas dan saldo bank. Dengan kata lain, pergerakan uang tunai dan bukannya pergerakan modal kerja akan dipertimbangkan dalam analisis arus kas. Ada dua jenis arus kas. Yang pertama, arus kas aktual dan arus kas nasional. 9. Ada analisis rasio. Analisis rasio adalah upaya pengembangan hubungan yang bermakna antara item-item individual atau kelompok item dalam neraca atau akun laba rugi. Analisis rasio tidak hanya berguna bagi pihak internal yang menjadi perhatian bisnis, tetapi juga berguna bagi pihak eksternal. Analisis rasio menyoroti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan capital gain. Yang ke-10 ada analisis cost volume profit. Analisis ini menggunakan hubungan yang berguna antara penjualan, biaya, dan laba. Biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Ada hubungan antara konstan antara penjualan dan biaya variabel. Analisis biaya memungkinkan manajemen untuk perencanaan laba yang lebih baik. Berikut ini adalah implementasi analisis laporan keuangan PT Unilever Tbk menggunakan teknik rasio. Teknik rasio di sini terbagi menjadi dua, yaitu rasio likuiditas dan rasio leverage. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas, yaitu yang pertama ada rasio lancar dan quick rasio. Rasio lancar, aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Aset lancar yaitu berjumlah Rp8.828.360 yang dibagi dengan liabilitas lancar yang jumlahnya ada Rp13.357.536 sama dengan 0,660927284 yang bila dijadikan persen yaitu 66,09%. Kesimpulannya adalah rasio lancar dari PT Unilever belum mencapai 100% atau kurang dari 1. Artinya, nilai aset lancar tidak bisa menutupi nilai dari utang lancarnya. Yang kedua, ada quick ratio. Quick ratio ini aset lancar dikurangi dengan inventory dan dibagi dengan liabilitas lancar. Aset lancarnya di sini ada Rp8.828.360 dikurangi dengan inventory yang jumlahnya Rp2.463.104 dan dibagi dengan liabilitas lancar yang jumlahnya ada Rp13.357.536 sama dengan 0,4765 29204 dan bila dijadikan persen yaitu ada 47,65%. Jadi kesimpulannya PT Unilever belum mencapai 100% atau kurang dari 1. Artinya aset lancar yang dikurang nilai persediaan tidak bisa menutupi utang lancarnya. Yang teknik yang kedua yaitu ada rasio leverage. Rasio leverage ini juga terbagi menjadi dua, yaitu debt ratio dan debt to equity ratio. Debt ratio yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset sama dengan Rp15.597.264 dibagi dengan total aset yang jumlahnya ada Rp20.534.632 yang sama dengan 0,75955893 atau jika dijadikan menjadi persen 75,95%. Kesimpulannya di sini adalah rasio utang terhadap aset PT Unilever hampir mencapai 100% atau mendekati angka 1. Artinya, nilai total utang dan aset hampir seimbang. Namun, entitas dapat menutup jumlah utangnya. Yang kedua, akan saya jelaskan tentang debt to equity ratio, yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Total liabilitasnya di sini ada Rp15.597.264 dibagi dengan total ekuitas yaitu Rp4.930.368 yang sama dengan 3,159023998 atau jika dijadikan persen yaitu 315,91%.
Kesimpulannya di sini adalah rasio utang terhadap modal dari PT Unilever lebih dari 100% atau lebih dari 1, artinya nilai total utang melebihi total ekuitas atau saham. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang rasio aktivitas. Jadi, rasio aktivitas itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inventory turnover, dan cara menghitungnya ialah dengan membagi cost of goods sold dibagi dengan average inventory. Dan cost of goods sold dari PT Unilever ialah Rp20.515.484 dibagi dengan average inventory-nya yaitu Rp2.446.169, yang jika dibagi ialah hasilnya adalah 8 kali. Kesimpulannya ialah inventory turnover rasio PT Unilever sangat baik, yaitu lebih dari 1. Artinya persediaan barang yang terjadi dalam 1 tahun sangat cepat perhitungannya dengan rasio sebesar 8 kali. Dan yang kedua ada total asset turnover. Cara menghitungnya sendiri ialah dengan membagi sales atau penjualan dibagi dengan total aset. Dan sales atau penjualan dari PT Unilever ialah senilai Rp40.972.474 dibagi dengan total aset dari PT Unilever yaitu Rp20.534.632, yang hasilnya ialah 2,092682937 yang sama dengan 209,72%. Dan kesimpulannya ialah total asset turnover rasio dari PT Unilever sangat baik, yaitu lebih dari 100%, artinya seluruh total aset sangat efektif dalam meningkatkan nilai penjualan. Dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada net profit margin, dan cara menghitung net profit margin ini sendiri adalah dengan cara membagi EAT dibagi sales atau penjualan. Dan EAT dari PT Unilever ialah Rp7.163.536 dan dibagi dengan sales atau penjualan dari PT Unilever yaitu senilai Rp40.972.474 yang hasilnya ialah 0,166700572, dan jika dijadikan persen itu menjadi 16,67%. Jadi kesimpulan dari net profit margin ini ialah rasio net profit margin dari PT Unilever kurang baik karena tidak mendekati 100%, artinya total biaya operasional dan non-operasional yang dikeluarkan oleh entitas cukup besar, ditambah dengan perolehan margin kotor jauh di bawah 100% yaitu 16,67%. Selanjutnya ada return on investment, dan cara menghitung return on investment ini sendiri ialah dengan membagi EAT dibagi dengan total investasi, dan EAT dari PT Unilever ialah Rp7.163.536 dibagi dengan total investasi yaitu Rp2.463.104 yang hasilnya ialah 2,908336798 atau sama dengan 290,84%. Jadi kesimpulannya ialah ROI dari PT Unilever sangat baik di atas 100%, artinya data investasi yang dikeluarkan oleh